Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu al-mab'uts rahmatan lil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Faya ayuhal muslimun wal muslimat, usikum wa nafsi bittaqwallah. Qala Allahu jalla wa ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Waquduhan nas wal hijarah 'alaiha malaikatun ghiladun shidad. La ya'suna Allaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. وقال في آية أخرى شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. Pertama sekali tetap kita semua bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan limpahan kasih sayang dan rahmatnya kepada kita sehingga kita masih bisa berusaha sekuat tenaga kita untuk taat kepadanya dan mengamalkan sunnah-sunnah Nabi kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Alhamdulillah, segala puji kepada Allah. Ala kulli ni'matin la tuhsa wa la tu'ad. Atas nikmat yang diberikan Allah Subhanahu wa taala yang tak terhitung oleh kita dan tak terhingga ataupun tak terhitung oleh hamba-hambanya. Meskipun seluruh jin dan manusia bersatu padu untuk menghitung nikmat dan karunia dari Allah, la tuhsuha, semuanya tak akan mampu menghitung. Jadi kewajiban kita adalah hanya bersyukur atas pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Karunia yang diberikan Allah kepada kita semuanya kita gunakan kepada hal-hal yang diberi oleh Allah Subhanahu wa taala. Salah satunya adalah nikmat puasa yang diberikan Allah. Kita gunakan semakin meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sembari daripada itu, salawat dan salam ke ruh Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau pernah mengatakan, berpuasalah kamu akan sehat. Ialah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang menerima wahyu berupa Al-Quran di 17 Ramadan ataupun yang sering kita sebut dengan nuzul Al-Quran. Dialah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan yang menerima ayat-ayat suci Al-Quran yang beliau sampaikan, yang merupakan ajaran kepada kita, yang merupakan tuntunan dan pedoman kepada kita, yaitu Al-Quran Al-Karim, yang memberikan petunjuk kepada kita untuk menempuh dalam kehidupan dunia. Sekaligus Al-Quran lah yang membimbing sekaligus pedoman kepada kita untuk jalan keselamatan, yaitu Shiratal Mustaqim. Dialah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, seorang ayah dan seorang pemimpin. Dialah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, seorang anak yatim yang bisa merubah wajah dari alam kegelapan menuju alam yang terang benderang ini, dari alam yang penuh dengan kemusyrikan ini, alam ketauhidan dengan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Pendengar FM yang berbahagia, di kesempatan sore hari ini, berhubung ini adalah waktunya saya di studio ini menyampaikan Mutiara Ramadan di Ahad keempat, pekan keempat. Di kesempatan sore hari yang berbahagia ini, Al-Fakir ingin menyampaikan ke ruang dengar kita bersama bahwa puasa adalah merupakan perisai terhadap diri sebagai seorang mukmin ataupun seorang muslim. Kenapa dikatakan puasa itu adalah merupakan perisai ataupun benteng? Karena inilah seperti yang disabdakan oleh Rasulullah SAW, wasaumu junnatun, dan puasa itu adalah merupakan perisai daripada akidah, daripada kemusyrikan
dan ketidakbenaran hati ataupun kegelisahan dan kesudahan hati. Saudaraku pendengar Raw FM yang berbahagia, dikatakan puasa adalah merupakan perisai. Artinya puasa inilah yang melindungi keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya di dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Al-Baqarah ayat 186 itu, ya ayyuhalladzina amanu. Yang dipanggil untuk melaksanakan puasa adalah orang-orang yang beriman. Panggilan ini adalah merupakan panggilan kasih sayang dari Allah Subhanahu wa taala. Diajak, diseru oleh Allah Subhanahu wa taala orang-orang yang beriman. Rupanya kenapa dipanggil? Agar imannya itu dibentengi. Semakin banyak kita mengerjakan ibadah puasa yang lain seperti puasa-puasa sunnah, inilah yang akan membentengi hati kita, membentengi diri kita daripada penyakit nifaq, daripada penyakit sum'ah, dari penyakit takabur ataupun sombong diri. Makanya dengan puasa kita berlatih, dengan puasa kita bentengi diri kita dari penyakit-penyakit hati. Salah satunya adalah penyakit iri, penyakit dengki yang bisa menggerogoti dari dalam, dan juga penyakit-penyakit hati lainnya. Pendengar FM yang berbahagia, Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an surah At-Tahrim ayat 6. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara waquduhan nasu wal hijarah 'alaiha malaikatun ghilazun syidad la ya'sunallaha ma amara wa yaf'aluna ma yu'marun. Yang sekira artinya, wahai orang-orang yang beriman. Di ayat tentang puasa juga Allah berfirman, wahai orang-orang yang beriman. Artinya apa kepada kita bersama? Orang beriman itu, anfusakum, peliharalah diri kamu. Yang pertama yang harus kita pelihara melalui ibadah puasa yang kita kerjakan adalah anfusakum, peliharalah dirimu melalui ibadah yang kau kerjakan, minan nar, daripada api neraka. Makanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah menyatakan, ataupun walaupun posisi hadisnya adalah hadis hasan, Ramadan itu awaluha rahmah wa awsatuha maghfirah wa akhiruha itqum minan nar. Artinya apa? Ramadan itu meskipun kedudukan hadis ini adalah hadis hasan, di dalam Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bulan Ramadan itu yang pertama-tamanya adalah rahmah, dan pertengahannya adalah merupakan maghfirah dan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala, wa akhiraikum minan nar. Makanya dengan puasa yang kita kerjakan, kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala, yang pertama kita harapkan diri kita terpelihara daripada api neraka. Jangan sampai mata kita ini melihat api neraka. Kalau dibayang-bayangkan, kita bandingkan umpamanya di dunia ini, pernah kita lewati umpamanya bengkel las. Kita lihat ketika elektroda sedang dinyalakan, dilaskan ke besi seperti ini tanpa pelindung dari mata kita. Kalau kita lihat 5 menit saja itu mata akan perih. Kita bandingkan dengan dahsyatnya, tajamnya kilatan api neraka tersebut. Makanya selalu kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, utamanya di bulan suci Ramadan ini, ya Allah, Allahumma harrim basairi 'alan nar. Ya Allah, peliharalah mataku ini agar jangan sampai melihat api neraka. Karena dalam satu hikayat disebutkan api neraka itu berubah-ubah warnanya. Terkadang sudah merah, lebih merah daripada seluruh warna merah yang ada di dunia ini. Dinyalakan 1000 tahun, kemudian warna berubah menjadi hijau. Dinyalakan 1000 tahun, kemudian berubah menjadi hitam pekat. Dinyalakan lagi 1000 tahun, kemudian api tersebut berubah menjadi putih. Inilah sedahsyat-dahsyatnya api neraka. Makanya kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala, jangan sampai mata kita ini melihat kilatan, melihat golakan api neraka tersebut. Kalau kita pikir-pikir tentang api neraka ini, cara pengambilannya juga butuh. Ketika Allah Subhanahu wa taala menurunkan Nabiullah Adam alaihissalam, ketika itu
seluruh makanan harus dimasak dengan api. Tapi ketika Nabi Adam dahulu di surga bersama istrinya Hawa alaihissalam, siap saji apa yang diperlukan orang itu, Nabi Adam alaihissalam dan istrinya terus ada. Tapi begitu diturunkan ke dunia, mau memakan umpamanya ayam ataupun daging ataupun yang lainnya, harus dimasak dulu. Kemudian dia meminta, Nabi Adam alaihissalam meminta kepada Allah subhanahu wa ta'ala, ya Allah berikan kepada kami api untuk keperluan kami. Diberikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, tapi tidak langsung serta-merta diberikan. Allah perintahkan dulu malaikat-malaikatnya untuk mengambil api tersebut ke neraka. Pertama diperintahkan Allah lah malaikatnya Jibril alaihissalam. Pergi Jibril alaihissalam ke neraka untuk mengambil api tersebut, tapi api tersebut tidak mau. Dia tidak mau. Mau kemana kau berikan kami, dibilang Jibril, dibilang api neraka tersebut kepada Jibril, untuk keperluan Nabi Adam di dunia. Api tersebut tidak mau. Kemudian diperintahkan oleh Allah lagi malaikat Mikail. Begitu juga jawabannya, tidak mau api neraka tersebut. Kemudian malaikat Israfil, itu juga tidak mau api tersebut dibawa. Kemudian mau tak mau diperintah Allah Subhanahu wa taala dan malaikat Israfil alaihissalam untuk mengambil api tersebut. Diambillah api tersebut, diambil, setelah diambil yang sebanyaknya sebiji kurma, itu terlalu banyak dibilang api neraka tersebut. Kemudian berapa yang mau diambil, itulah sebiji jarrah, sebiji saut. Kecil sekali api neraka itu. Setelah diambil, tidak langsung dicelupkan dulu 70.000 tahun di beberapa lautan. Kemudian diambil, diangkat, ditaruh di atas gunung. Kemudian diangkat, terus yang sisa-sisanya itulah, tetesan-tetesannya itulah seluruh api yang ada di atas dunia ini. Kita bayangkan, makanya sangat khawatir sekali kita. Jangan sampai-sampai mata kita ini, mata orang tua kita ini melihat api neraka ataupun mata bumi. Jangan sampai. Itulah dahsyatnya cara pengambilan api neraka dan neraka. Itulah yang kita pergunakan sisa-sisanya yang ada di seluruh ini. Termasuk hadiran listrik. Termasuk yang kita pakai memasak kompor gas, magicom, dan hal-hal yang lainnya yang dipakai untuk kita bayangkan dahsyatnya api neraka tersebut. Makanya melalui ibadah puasa yang kita kerjakan ini, Allah bentengi keimanan kita, Allah bentengi akidah kita, sehingga akidah kita terus terjaga, akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Saudaraku pendengar Raw FM yang berbahagia, peliharalah diri kamu dengan ibadah puasa, pelihara diri kita dari api neraka. Kalau di puasa kita rajin sholat, tentunya harus terus-terusan rajin sholat. Jangan tinggalkan sholat ini. Ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di akhir hayatnya dahulu, apa yang terpikir adalah umatnya ini. Itu yang dipikirkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ada 3 golongan yang dikhawatirkan. Ada 3 ucapan yang diucapkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dahulu ketika beliau sedang sakaratul maut. Yang pertama adalah umat. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sangat mengkhawatirkan umatnya ini. 1400 tahun yang lewat, Rasulullah sudah khawatir terhadap umatnya. Bagaimana keadaan umatku nanti sepeninggalku? Kita lihat zaman sekarang Allah perintahkan untuk puasa, tidak mau puasa tanpa ada ujur yang satu. Tidak mau untuk puasa, padahal puasa itu adalah kebaikannya untuk kita sendiri. Lalu kalau Allah yang sudah memerintah tidak mau, lalu siapa lagi yang akan memerintah kita? Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam hadis kudusi, siapa yang tidak suka kepadaku, siapa yang tidak sabar atas takdir-takdirku, siapa yang tidak ridho atas ketentuan-ketentuanku, falyatlub rabban siwaya. Cari Tuhan selain saya. Jangan tinggal di atas langitku ini. Jangan tinggal di atas bumiku ini. Perintahkan Allah. Makanya ini teguran kepada kita semua. Wahai saudara-saudaraku, puasalah, kerjakanlah puasa itu. Jangan tinggalkan puasa itu. Puasa itu adalah bentuk ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Pendengar Raw FM yang berbahagia, ku anfusakum wa ahlikum, dan juga keluarga kita pelihara dengan puasa, kita pelihara
keluarga kita dari api neraka, keluarga. Kalau yang sudah berumah tangga, pelihara istri, keluarga, anak-anak, semuanya. Perintahkan untuk menutup aurat, perintahkan untuk sholat, perintahkan untuk baca Al-Quran. Pelihara betul-betul, kita pelihara keluarga. Kita ajarkan kepada anak-anak kita kewajiban seorang hamba kepada Tuhannya. Kita ajari anak-anak kita untuk membaca Al-Quran. Kita ajari anak-anak kita fikih ibadah. Kita ajari kepada anak-anak kita seluruh ilmu agama. Agar ilmu inilah yang bisa membentengi diri kita dari api neraka. Terkadang kita sangat risih rasanya. Sibuk terus, bukan salah, tidak salah memang. Sibuk, belajar ini, belajar itu, kursus ini, kursus itu. Sampai karena mengejar untuk agar mendapatkan menyongsong masa depan, lupa untuk masa yang akan datang. Sampai dikuasai bahasa ini, bahasa itu. Tapi toh kalau kita lihat tidak mampu untuk membaca Al-Quran, bagaimana mungkin kita akan mendapatkan keselamatan? Boleh kita cari ilmu seluas-luasnya, kita pelajari bahasa sebanyak-banyaknya. Tapi sebagai seorang mukmin, sebagai seorang muslim, jangan karena sibuk kursus ini, kursus itu, sampai tinggal tidak mampu untuk membaca Al-Quran. Sampai bisa membangun gedung ini, gedung itu, berbagai aneka bentuk dan ragam. Tapi ketika orang tuanya berpulang ke hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dia tidak mampu menjadi imam terhadap sholat jenazah ayahnya atau jangan sampai terjadi seperti itu. Makanya kepada kita semuanya, kembalilah kita kepada ajaran Ustaz. Jangan seperti cerita yang dulu, jauh-jauh dari ibu kota pulang kampung. Setelah pulang kampung, orang tuanya meninggal dunia. Ketika orang tuanya sudah mau disolatkan, ya dia hanya memberikan arahan kepada imam kampung tersebut, tidak membayang pun ayat. Jangan ngiri sekali kita. Makanya di bulan suci Ramadan ini yang sebentar lagi akan meninggalkan kita semuanya, mari bersama-sama, mari kembali kepada ajaran Islam, laksanakanlah ibadah puasa tersebut. Tak ada orang yang mati yang meninggal karena sebab penyakit. Tak ada. Betul, Ustaz, ya. Tak ada itu. Yang ada karena kerakusan. Sudah tidak puasa, sembunyi-sembunyi makan. Kita lihat banyak di tempat-tempat yang jauh, kita lihat buka warung nasi. Bagaimana mungkin keberkahan daripada Ramadan itu diberikan kepadanya? Allah yang memberikan rezeki, Allah yang memberikan keluasan rezeki, Allah memerintahkan puasa, Allah berperintahkan dia puasa, dia tidak mau puasa, malah buka warung nasi di siang hari bulan suci Ramadan. Bagaimana mungkin keberkahan itu diberikan kepada keluarga tersebut? Bisa-bisa meskipun laris jualannya tersebut, banyak yang makan di warung nasinya tersebut ketika di bulan puasa, di siang hari, banyak uangnya, tapi keberkahan itu tidak akan datang. Mungkin seringlah bertengkar di rumah tangga. Mungkin anak-anaknya susah diajar dan diatur. Mungkin anak-anaknya terlibat hal seperti ini, terlibat narkoba, sakau, dan lain sebagainya. Makanya kepada kita sebagai seorang mukmin, mari kembali kepada keajaran Islam. Kita jadikan puasa itu sebagai perisai, sebagai pelindung keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saudaraku pendengar Raw FM yang berbahagia, ku anfusakum wa ahlikum naro. Peliharalah dirimu melalui puasa dan juga keluargamu melalui puasa. Dari mana? Dari api neraka. Pelihara. Jangan sampai kita lihat api neraka. Karena kita tidak akan mampu memandang. Yang seringan-ringannya siksa dibilang oleh Rasulullah SAW. Ketika seorang penduduk ahli neraka menginjakkan kakinya di atas batu neraka, dibilang Nabi, diinjakkan jalan kakinya itu ke batu neraka yang ada di neraka tersebut. Karena jadi-jadinya otak-otak yang menginjak daripada batu neraka tersebut, otaknya akan menginjak. Bayangkan, itulah ringannya siksa api neraka. Makanya kita sebagai seorang mukmin ataupun seorang muslim harus berpikir.
bagaimana siksaan yang disediakan oleh Allah di api neraka. Orang yang mulutnya yang tidak terjaga, yang tak pandai menjaga lisan, dipanjangkan lidah sampai berekor ke belakang, sampai terinjak-injak orang yang di belakang, disiksa terus-terusan. Ini disebabkan apa? Karena ketika di dunia dia sering mengadu domba ataupun berkata ataupun berdusta. Allah berikan lagi gambaran-gambaran yang lain. Ada yang muncungnya seperti muncung babi. Ini dulu sudah diceritakan ketika Isra Mi'raj Nabi Muhammad SAW. Ketika itu Nabi melihat ada golongan yang muncungnya seperti itu. Ditanya oleh Rasul kepada Jibril alaihissalam, ya Jibril, siapakah itu? Jibril menjawab, itu adalah contoh manusia yang suka makan harta yang haram. Makanya kepada kita semuanya, dimanapun kita semuanya berada, puasa kita bentengi diri kita. Jangan sampai masuk yang kita konsumsi, yang kita makan, yang kita minum ke perut kita ini yang bersumber daripada harta yang haram. Contoh dari hasil mencuri barang tetangga, mencuri di kebun orang, mencuri di kantor. Jangan korupsi, itu mencuri namanya itu. Cuman bahasanya dibikin bahasa keren, dibilang koruptor agar kedengar seperti dokter. Koruptor itu pencuri. Meskipun banyak uangnya umpamanya, tapi ketenangan hati tidak akan pernah. Kita lihat berapa banyak orang-orang yang punya kedudukan tinggi, tapi akhir-akhirnya ditangkap. Akhir-akhirnya anaknya sakau, anak-anaknya pengedar. Banyak. Makanya melalui ibadah puasa ini, mari bersama-sama kita bentengi diri kita dan keluarga kita. Bila ada rezeki kepada kita, rezeki ini itu adalah rezeki yang halal, yang barokah. Tak usah uang kita banyak-banyak kalau tidak tak ada gunanya. Perumpamaannya, orang ngasih sama kita 100 kelapa, tapi yang berlobang semuanya. Nah, dikirik sudah benar. Apakah kita mau menerima? Tak mau lagi. Lebih bagus satu pun kelapa itu diberikan kita, tapi dia makan, masak, dan banyak minyak. Saudaraku pendengar FM yang berbahagia, bagaimana keadaan orang-orang di neraka? Alaiha malaikatun gilaz. Di neraka tersebut ada malaikat-malaikat yang bengis. Malaikat yang bengis, kejam, otoriter. Diperintahkan Allah Subhanahu wa taala, cambuk katanya, cambuk terus. Kalau diperintah Allah Subhanahu wa taala, ikat fi amadin mumaddah, di tiang-tiang yang sangat kokoh, diikat. Malaikat ini tidak pernah durhaka, tidak pernah bermaksud kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa yang diperintahkan Allah Subhanahu wa taala, mereka selalu melaksanakan. Yusabbu min fawqi ru'usihimul hamim. Tuangkan air yang menyala, tuangkan air yang mendidih panas ke mulutnya. Diperintahkan Allah, dibuka, dipaksa muka itu, di mulutnya itu dibuka. Kemudian disuguhkan air yang mendidih. Kemudian perutnya itu menggelagar api neraka. Lalu ini siapa ini? Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, ini adalah tentang orang-orang yang malas mengeluarkan zakat. Sudah cukup haul, sudah cukup nisab, sudah cukup waktu, tapi dia enggan untuk memberikan ataupun mengeluarkan zakat. Innama yuzarjiru fi batnihi nar jahannam. Neraka jahanam itu di perutnya menggelegak, gur-gur, membakar dari dalam. Makanya kepada kita semuanya, wahai orang-orang aghnia, bila sudah cukup hartamu, haul dan nisabnya, keluarkanlah zakat hartamu tersebut. Kepada kita semuanya kaum muslimin, muslimat dimanapun kita semua berada, mari bersama-sama kita keluarkan zakat fitrah kita, zakat diri kita. Pendengar FM yang berbahagia, alaiha malaikatun gilazun syidadun, yang bengis, yang keras. Malaikat di neraka tersebut adalah sangat keras. Tak ada yang lembut di malaikatnya itu di neraka tersebut. Tak ada yang lembut. Semuanya berwatak keras. Lalu mengikuti apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian untuk sesi yang pertama.
Oke, kita akan kembali setelah iklan berikut ini. Jadi jangan kemana-mana ya, tetap stay tune di 105 FM. Relax style. Kembali lagi di 105 FM, nyaman dan bersahaja dalam jangkauan. Ya, kalau masih bareng sore hari ini. Dan juga narasumber kita ataupun pusat kita di sore hari ini ya. Kita membahas seputar puasa perisai seorang. Ya, dan seperti biasa ya, bagi kalau ingin bertanya, boleh langsung menghubungi kita ke nomor 0822999991 dari PC atau WhatsApp ya. Oke, mungkin kepada Ustaz bisa disampaikan kembali Ustaz. Ya, terima kasih. Pendengar yang berbahagia, ini pesan-pesan Al-Fakir kepada kita semuanya. Dengan puasa ini kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala, iman kita semakin mantap kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita jadikan puasa ini sebagai perisai agar hati kita tertata rapi. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam pernah dulu bersabda, ala inna fil jasadi mudghah idza sholahat sholahul amalu jasadihi. Di dalam hati manusia itu ada segumpal darah, segumpal daging yang apabila dia baik maka akan baiklah seluruh amalnya dan perbuatannya. Ala wahyal qalbu, itulah yang disebutkan dengan hati. Kepada kita pendengar FM yang berbahagia, dengan puasa ini kita latih hati kita agar hati kita menjadi hati yang salim, hati yang sejahtera, hati yang baik. Nanti di hari kiamat juga, di suatu saat nanti tak ada yang berguna kepada Allah Subhanahu wa taala selain hati. Yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Di suatu masa, di suatu hari nanti tak ada berguna lagi harta, anak-anak, keturunan semuanya. Tak ada yang berguna kecuali yaitu datang kepada Allah Subhanahu wa taala biqalbin salim, dengan hati yang sejahtera. Kita berharap dengan puasa yang kita kerjakan, hati kita adalah hati yang sejahtera, hati qalbun mutmainnah, hati yang tenteram, hati yang damai. Tidak banyak dalam hati yang terasa kusuk, gelisah, kusuk, gundah gulana. Tidak. Pendengar FM yang berbahagia, kita tata lagi hati kita ini dari penyakit nifak, penyakit kemunafikan, ingkar janji, dusta dan bohong. Kita jangan jadikan hati kita berbeda yang kita ucapkan, berbeda dengan yang kita pikirkan. Jangan terjadi seperti itu. Apabila kita berjanji, sekuat tenaga kita tepatilah janji-janji. Apabila amanah diberikan kepada kita, embanlah amanah tersebut. Salah satunya amanah kepada kita adalah amanah Allah untuk kita kerjakan ibadah puasa. Amanah kita kepada amanah Allah kepada seorang ayah, pada seorang istri, amanah Allah juga kepada pemimpin-pemimpin kita. Semuanya Allah berikan amanah. Hanya semua kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, dengan puasa yang kita kerjakan kita mampu untuk menjalankan amanah yang diberikan Allah Subhanahu wa taala. Saudaraku seiman dan seislam pendengar Rock FM yang berbahagia, mudah-mudahan puasa yang kita kerjakan ini berterima di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak tahu apakah tahun depan kita masih ada di bulan Ramadan. Tidak tahu kita apakah kita masih di. Makanya mumpung ada beberapa hari lagi bulan suci Ramadan, pergunakanlah sebaik mungkin. Kita pergunakan, kita khatamkan Al-Quran, kita baca hadis-hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, kita amalkan, kita ajarkan. Apa yang kita tahu tentang agama ini kita amalkan dan kita ajarkan. Apa-apa dibilang orang yang tidak, ini udah rajin ke masjid, apa-apa, sabar saja. Dan juga kita berharap jangan hanya di bulan suci Ramadan ini kita rajin ke masjid untuk sholat. Banyak kita lihat itu kalau bulan puasa Ramadan terus ke masjid, ya. Begitu habis Ramadan, cuman sampai satu hari raya puasa itu hanya di sholat hari raya Idul Fitri itu saja. Masuk waktu zuhur sudah tidak sholat, masjid sudah sepi. Jangan seperti itu. Kita semuanya berharap bagaimana kita sungguhnya bermujahadahnya kita melaksanakan amal soleh di bulan puasa ini. Itulah paling tidak seperti itulah kita kerjakan di bulan lainnya, di bulan suci Ramadan.
Kalau bulan Ramadan kita mampu membaca Al-Quran setiap hari, setiap malam, kadang 2 juz, 3 juz dalam sehari kita mampu membaca. Di luar Ramadan juga harus seperti itulah. Dan juga jangan kita lupa bahwa ada beberapa ada satu malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Kalau dihitung-hitungnya selama 82 tahun, yaitu malam Lailatul Qadar. Kita berharap orang yang berhasil mendapatkan Lailatul Qadar itu bisa terlihat nanti bagaimana ibadahnya sesudah selesai bulan puasa. Di situ terlihat itu nanti. Apakah dia benar-benar mendapatkan Lailatul Qadar. Itu terlihat. Kalau sholatnya hanya seperti itu saja, kalau ibadahnya hanya seperti itu saja, tentu dia belum mendapatkan Lailatul Qadar. Mestinya harus semakin meningkatlah. Seperti bulan Syawal nanti, makna Syawal itu adalah bulan peningkatan amal. Bulan Syawal. Habis aso-aso, roh ikan bawal. Harus bulan puasa, roh ikan roh bulan Syawal. Ada sedikit. Iya. Pendengar Raw FM yang berbahagia, mari bersama-sama kita berniat, kita kuatkan tekad kita bahwa kita melaksanakan ibadah puasa ini adalah karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan pernah kita meninggalkan taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Walau bagaimanapun tetap taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ujian itu. Dalam kehidupan ini semuanya adalah ujian. Kita harus bersabar dengan ketetapan ketentuan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala seluruhnya itu membawa efek positif kepada kita. Apa saja yang diperintahkan Allah? Puasa. Contohnya ini, Allah perintahkan kita puasa. Rupanya puasa itu memberikan kepada kita efek positif, dampak positif. Kalau umpamanya dari segi kedokteran seperti yang disampaikan dulu, dengan puasa bisa menurunkan kolesterol, bisa menurunkan berat badan, BB berat badan. Bisa kan? Makanya semuanya yang diperintahkan Allah itu membawa dampak positif dalam kehidupan. Allah perintahkan kita sholat. Dari segi kesehatan itu memberikan suatu nikmat agar kita menjadi sehat dengan sholat. Kalau ada orang yang tulangnya keropos, perbanyaklah sholat. Sakit persendian-persendiannya, laksanakan perbanyak sholat. Karena sholat itulah merupakan fahsya wal munkar. Sholat itu yang memberikan efek sehat kepada kita. Dulu saya pernah buktikan itu setahun yang lewat. Ada di satu kampung, ketika itu saya sedang imam full dalam satu masjid itu selama sebulan penuh. Ketika pulang dari sholat tarawih dan masjid, saya ke warung. Setelah sampai di warung tersebut, ngobrol kombur-kombur seperti biasanya. Saya tanya bapak itu yang umurnya waktu itu sudah sekitar mendekati 90 tahun, 88 tahun. Saya tanya, udah kenapa indah doh sholat tarawih? Acikan ke rumah. Setelah itu saya ajak ke rumah Jawa Tuhan. Datanglah besok, udah kita sholat bersama di masjid. Setelah itu besoknya dia datang. Mula-mulanya dia kerjakan sholat tarawih tersebut dengan dulu. Akhirnya sepekan berikutnya sudah bisa berdiri. Kemudian setelah lebaran saya datang ke sana lagi, saya jumpai udah itu bagaimana udah dibilangnya saya sudah bisa pergi berjalan ke kebun walaupun panas. Itulah makanya seluruh apa yang diperintahkan Allah itu kepada kita itu membawa efek positif kepada kita. Di dalam sholat ada satu gerakan yang tidak pernah tertukar oksigen di kepala kita di dalam sholat. Hanya di saat itulah yang bisa tertukar oksigen di kepala kita. Kalau di kepala kita ini ada satu ruang, itu shiftnya itu yang harus berganti udara oksigen yang di tubuh kita ini. Tidak bisa bertukar oksigen itu kecuali ketika kita sedang melaksanakan ibadah sholat. Makanya orang yang benar-benar sholat, ketika habis selesai mengerjakan sholat, itu kepalanya itu terasa plong, kayak pakai mentol rasanya, ringan rasanya, seperti itu. Rupanya ketika sujud disitulah tertukar ataupun bertukarnya oksigen yang baik, oksigen CO2, CO2 berganti keluarlah HO2.
Makanya sholat itu juga membawa efek positif dalam kehidupan kita, ditinjau dari ilmu kedokteran. Ketika kita sedang ruku umpamanya dalam sholat itu kan penyakit pinggang, kita terobati gitu. Nah, ketika kita sedang duduk antara dua sujud, ada penyakit yang disebut dengan seperti batuk prostat. Nah, itu juga akan sembuh. Tapi bila benar-benar kita bagus pelaksanaan sholat itu, harus lengkap dengan tumak ninah agar sholat itu memberikan efek positif tentang kesehatan terhadap pendengar Raw FM yang berbahagia. Udah banyak lagi, ada sekitar 10 menit. Pendengar Raw FM yang berbahagia, ini semua perintah-perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala ini bagus untuk kita kerjakan, kita laksanakan. Tapi kita manusia ini banyak yang kurang yakin sama Allah. Banyak yang kurang yakin. Dan diperintah agar sholat, tidak mau sholat. Dilawannya lagi Allah. Padahal Allah dilawannya lagi. Allah memerintahkan untuk menutup aurat, tapi dia tidak menutup aurat. Buka aurat lagi. Disenggol kereta dia. Dibilang, yang kejam dia itu. Bukan kejam dia itu yang menyenggolnya itu. Akhirnya itulah teguran kepada dia. Tutup auratmu. Ambil sisi positifnya yang bagus. Kadang kita sakit gigi, nacik mana tuh kolonon, kita bilang gitu kan. Tapi kita tidak mengambil hikmah. Kenapa terjadi sikat gigi? Padahal saya sudah sikat gigi. Oh, itu rupanya adalah teguran. Saya jarang mengucapkan dan doakan kepada orang tua saya. Harus ada sisi baiknya di setiap gerak kita dalam kehidupan ini. Pendengar Raw FM yang berbahagia. Kemudian pesan Al-Fakir kepada kita, mumpung ini ada sekitar 10 menit naik. Pesan Al-Fakir kepada kita semua. Kita tidak tahu apakah bulan Ramadan nanti tahun depan, tahun 2020 kita masih ada. Kita tidak tahu. Apakah hari esok juga? Kita tidak tahu apakah kita masih ada. Makanya selalu, kenapa Allah merahasiakan tentang di mana kita akan mati, bagaimana keadaan kita nanti ketika kita mati, kapan waktunya kita mati, di mana tempatnya kita mati. Kenapa Allah rahasiakan itu semuanya? Karena agar kita selalu waspada dan bersiap. Jangan sampai-sampai kita berpikir untuk menyongsong masa depan. Kita sedang berjalan menuju kepada kematian. Makanya sering disampaikan Al-Fakir tersebut. Silahkan cari rezeki seluas-luasnya. Silahkan sekolah setinggi-tingginya. Tapi jangan pernah tinggalkan tauhidmu, ibadahmu kepada Allah. Ini sering disampaikan Allah. Tidak apa-apa. Kalian mempunyai pendidikan tinggi. Kalian mempunyai urusan-urusan yang sangat banyak. Tapi jangan karena itu pemberian yang sedikit. Pemberian titipan dari Allah itu menyebabkan kita kepada Allah Subhanahu. Jangan. Karena sibuknya kita mencari rezeki, mengais rezeki, kita lupa kepada yang mulia. Fakaifa akunu faqiran fa akun abdan minal mughni. Bagaimana mungkin saya akan menjadi seorang yang fakir, seorang yang melarat, seorang yang miskin, sedangkan saya adalah hamba daripada Allah. Tak mungkin fakir orang-orang yang dekat sama Allah Subhanahu. Tak akan mungkin orang ditelantarkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada orang-orang yang taat kepada. Tak akan mungkin. Tak mungkin itu. Allah yang memberikan kepadanya segala rezeki. Yang kita cari dalam kehidupan ini bukan kaya. Bukan kaya. Yang kita cari dalam kehidupan ini adalah berkah. Yang kita cari dalam kehidupan ini adalah ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ibadah yang kita kerjakan hakikatnya adalah agar Allah suka sama kita. Agar Allah suka. Tapi keimanan kita itu lemah. Kita terlalu berharap agar masuk surga, agar terhindar daripada neraka. Itu dalam keimanan kita. Bolehkah seperti itu? Boleh. Tapi inti daripada seluruh ibadah yang kita kerjakan agar Allah suka sama kita. Agar Allah suka sama kita. Seperti ini, menyampaikan ini. Diperbaiki niat ini. Kalau umpama agar biar banyak follower. Nggak ada gunanya saya langsung seperti ini. Ada. Dakwah itu keberhasilan seorang mubalik yang menyampaikan dakwah itu bukan karena banyak jamaah, tapi banyak
yang berubah ke arah yang lebih baik. Itu yang dinamakan dengan dakwah. Itu yang diharapkan. Bukan hanya harus banyak follower saya. Waduh. Tidak. Rasulullah tidak ada HP-nya. Tapi Ah, followernya itu sangat banyak. banyak Pengikut. sekali, betul. Itu Rasulullah SAW. Kenapa dibikin seperti ini? Dibikin seperti ini. Mana tahu melalui live ini, secara langsung ini, ada yang tergugah hatinya. Betul. Sehingga ini merupakan jalan hidayah kepada seperti itu. Pendengar Raw FM yang berbahagia. Kemudian pesan Al-Fakir yang terakhir kepada kita semua. Oke, ini sebelum pesan Ustaz ya, ada satu pertanyaan Oh, dari oke. kita ini. Kita jeda dulu sama pertanyaan ini Ustaz ya. Oke, ini ada dari Mama Cantika di Pantuna 2 ini Ustaz ya. Mama Cantika ya. Izin bertanya Ustaz, katanya. Ustaz, Ya. ya. Bagaimana cara agar puasa benar-benar menjadi perisai bagi diri kita, terutama di era digital yang penuh dengan godaan? Gimana tadi? Bagaimana cara agar puasa benar-benar menjadi perisai bagi diri kita, terutama di era digital yang penuh dengan godaan? Ya. Ya, Ya. yang penuh dengan godaan digital. Oh, betul sekali Ustaz. Langsung dijawab ya. Langsung saja Ustaz, karena ada 5 menit lagi nih. Oh, itu tadi langsung aja jawab. Siapa tadi namanya? Mama Cantika di Batam. Mama Cantika. Oh, nama aslinya apa enggak? Atau Mama barunya ini. Mama Cantika. Oh, baru. Memang seperti ya. Iya. Mudah-mudahan benar lah namanya ini ya. Tadi bagaimana caranya puasa itu menjadi perisai kepada kita di zaman di era digital yang sekarang. penuh Menanggapi daripada saudari yang ada di Pantuna 2, bagaimana? Sibatu, Ustaz, di Sibatu. Oh, Sibatunya. Sibatu ya. Agar puasa ini menjadi perisai di zaman digital. Seperti inilah HP ini umpamanya. Ya, di era digital. Kalau mau nonton kita yang di HP itu yang baik-baiknya. Yang baik saja kita lihat di HP itu. Kalau ada di situ yang bisa membangkitkan keimanan kita, lanjutkan dia. Lanjutkan. Itu yang positif ya. Yang positif menurut agama. Iya. Jangan yang positif menurut kita. Kalau yang positif Beda ya, menurut Ustaz, ya, kita beda. itu maunya kita belum tentu sama dengan maunya Allah. Tapi maunya Allah itu sudah pasti sama dengan mau kita. Seperti itu. Terkadang kita lihat di situ ada senam di HP itu, senam aerobik, entah senam apa, yang gini, tidak menutup aurat, berbaur laki-laki dan perempuan, itu tidak boleh. Tapi kalau terpisah dia, menutup aurat dia, tidak berbaur laki-laki dengan perempuan, silahkan. Karena dalam tubuh yang kuat itu terdapat pemikiran yang cemerlang. Betul. Ya. Kita umat Islam sangat dianjurkan agar kita mempunyai tubuh yang kuat, tubuh yang sehat. Sangat dianjurkan, bukan manusia-manusia yang sempoyongan, manusia-manusia kuat mengalem, tidak bahaya itu. Bahaya. Kepada saudari Cantika yang ada di Sibatu, apa yang baik di HP kita itulah umpamanya tontonan, tontonan yang baik yang sesuai dengan koridor agama kita, jadikanlah itu tuntunan. Tapi kalau tidak menjadi yang baik, yang bisa membangkitkan keimanan dan keislaman, tinggalkan dia. Jangan ragu-ragu. Juga kepada kita yang aktif di media sosial, yang baik itulah sampaikan. Yang baik itu. Tapi sekarang karena tidak pandainya menjaga keimanan dan keislaman, ada di situ kita lihat story umpamanya permasalahan dalam rumah tangga, diumbarnya, disebarkannya di media sosial. Itu tidak boleh. Itu aib keluarga, jangan sampaikan. Jangan sampaikan itu di media sosial. Ada yang kurang baik, ada pertengkaran rumah tangga, dibikinnya, diumbarnya ke Facebook, ke TikTok, statusnya, ke status story. Jangan dibikin seperti itu. Kalau ada permasalahan rumah tangga, cukup duhai ya Allah, munajat pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita lihat sekarang ada yang gayanya di HP itu, ikut dengan simbol-simbol tanse. Kenal tanse? Bilang dulu 3 kali. Tanse. Cepat-cepat. Tanse. Ya, oh, waduh. ada ikut-ikutan di situ simbol-simbol tanse. Iya. Seorang ulama yang berasal dari Arab Saudi
dari kota Riyadh yang bernama dengan Muhammad Isa Daud. Di dalam bukunya itu dia sebutkan bukunya yang berjudul dengan Dialog dengan Jin Muslim. Di situ saya baca ada simbol-simbol setan di situ, digambarkannya di situ ada. Sekarang sudah hal itu sudah terjadi di kalangan kita, di kalangan anak-anak muda. Bagaimana simbol-simbol yang seperti ini? Itu ikut itu. Yang menjulurkan lidah, yang bertindik, beranting separuh, satu biji. Udah ada. Jadi itu harus kita tinggalkan. Jadi menanggapi kepada pertanyaan saudari kita tadi, gunakanlah media sosial itu. Kalau mau media sosial itu untuk mendatangkan keimanan dan keislaman, lanjutkanlah dia. Apa yang bisa membangkitkan keimanan dan keislaman kita? Dengar tausiah-tausiah agama di situ. Dengarkan ceramah-ceramah agama di situ. Dengarkan nasihat-nasihat ulama kita. Kalau masih kurang, jumpai ulama-ulama kita. Di kota Padang Sidin pun ini banyak ahli di bidang agama. Tapi sekarang kita HP na adong tuh, gitu dibilangnya di HP na adong bersude. Dibilangnya seperti itu. Tidak, itu hanya sekedar pendukung. Kita tidak tahu apakah benar yang di HP ini semua. Tapi kalau kita berguru langsung kepada orangnya, itulah seperti gambaran yang dilaksanakan oleh Rasulullah SAW ketika di bulan suci Ramadan, fa asnada rukbataihi ila rukbataihi. Nabi Muhammad SAW bersama malaikat Allah Jibril alaihissalam di samping Ka'bah itu, di samping pintu Ka'bah itu, Rasulullah membaca Al-Quran, Jibril mendengarkan. Jibril membacakan Al-Quran, Rasulullah mendengarkan. Artinya apa? Ketika kita berguru harus kepada orangnya langsung, kalau bisa. Kalau tidak bisa melalui telepon, jangan berguru kepada laptop. Jangan berguru kepada Google. Bolehkah itu? Boleh, cuma sekedar pendukung. Tapi yang aslinya jangan kita menjauh daripada ulama-ulama kita, terutamanya di kota Padang Sidin yang tercinta ini. Siapapun, datangilah ulama-ulama kita. Ambil ilmu darinya. Ambil keberkahan dari ulama-ulama kita. Kita sekarang sudah banyak jauh daripada ulama, jauh daripada orang-orang alim, sehingga akhlak kita kurang baik. Dengan jauh daripada ulama, artinya semakin jauh kita dari Nabi. Kalau semakin jauh kita dari Nabi, tentu semakin jauh dari Allah. Kalau kita sudah semakin jauh dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, lalu siapa lagi yang akan mengampuni segala dosa-dosa kita? Lalu siapa lagi yang akan mengabulkan doa-doa kita? Lalu siapa lagi yang akan menjauhkan bencana, musibah, dan para bahaya dari kota tercinta ini? Kalau kita semakin jauh dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, hanya perintah-perintahnya kita tinggalkan, yang dilarang-larangnya kita kerjakan, bagaimana mungkin akan datang ke depan kota tercinta ini? Mohon kepada yang melaksanakan pegiat-pegiat yang tidak baik, mohon ditinggalkan agar murka dari Allah tidak terjadi lagi kepada kota tercinta ini. Saudaraku pendengar Raw FM yang berbahagia, terakhir pesan Al-Fakir, waktu dulu udah lewat 2 menit ini. Mana tahu ada kesalahan dalam penyampaian ini, mana tahu ada yang kurang baik dalam penyampaian ini. Saya memohon maaf kepada kita semuanya. Mudah-mudahan Allah takdirkan kita sebagai hamba-hambanya yang taat. Ya muqallibal qulub, tsabbit qulubana ala dinika wa ala ta'atik. Ya Allah, ya Tuhan kami yang membolak-balikkan hati, tetapkanlah hati kami atas agamamu. Tetapkanlah hati kami ini untuk taat kepadamu. Ya muhawwilal ahwal, awil ahwalana ila ahsil muhal. Ya khairun nasirin, wahai Allah yang maha penolong, tolonglah saudara-saudara kami yang teraniaya. Tolonglah saudara-saudara kami yang digenosida. Ya Allah, fi baitikal muqaddas, fi baitillahil muqaddas, fi Gaza, fi biladil muslimin. Ya Allah, fatih lahum fathan mubina. Bukakan kemenangan kepada mereka dengan kemenangan seperti dahulu ketika Fathu Makkah. Wansurhum ya Allah nasran aziza. Tolong mereka ya Allah, sesungguhnya Engkaulah yang maha penolong, yang maha memberikan kemudahan, yang memberikan segala kemudahan. Rabbana anzilna munzalan mubarakah wa anta khairul munzilin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu wasallam alaihi walhamdulillahi rabbil alamin. Wa billahi taufiq wal hidayah. Wassalamu bil ma'af. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.